Bertemu lagi dengan Ibu Sinambela dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masih melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang penggunaan tata bahasa. Sekarang kita masuk ke halaman 33. Buka buku paketmu halaman 33. Di sana di bawah mencermati penulisan kata depan pada teks deskripsi. Tulisan penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan pada teks atau semua teks deskripsi yang telah dipelajari. Sekarang kamu waktu di SD masih ingat pelajaran itu bukan? Kalau dikatakan dengan kata depan yaitu preposisi. Preposisi itu kata depan. Preposisi atau kata depan terbagi 3 jenis, yaitu preposisi di, preposisi ke, preposisi dari. Kalau dikatakan preposisi di, ke, dari, penulisannya harus dipisahkan seperti contoh pada teks di bawah ini. Di sana nomor 1 sudah dibuat tabelnya. Penulisan di sebagai kata depan dipisah, penulisan di sebagai awalan dirangkai. Di sana dibuat di sebagai preposisi di Karimun Jawa. Di sana adalah preposisi atau kata depan. Itu menunjukkan tempat. Kau lihat di sini di buku paketmu halaman 33. Dipisah sebagai kata depan. Di Karimun Jawa. Di sebagai awalan. Awalan berarti dinya harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Dicat. Di sana dinya harus digabung. Iya. Nomor 2, di sebagai preposisi. Di sela-sela. Sela-sela itu menunjukkan tempat dipisah. Lalu dinya di bawah. Di bawah itu dinya harus digabung karena itu adalah awalan. 3. Di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu tempat dinya dipisah. Lalu dinya sebagai awalan disatukan dimakan. Dimakan di sana dia awalan. Ya, jelas bukan? Sekarang tugasmu melanjutkan 5 lagi preposisi dengan kata lain. Di sebagai preposisi, di sebagai awalan. Pemakaian preposisi ke sebagai preposisi dipisah, penulisan ke sebagai awalan dirangkai seperti contoh dalam tabel di bawah ini. 1. Ke rumah. Ke di sana dipisahkan karena ke di sana adalah preposisi. Lalu ke digabungkan atau dirangkai ketawa. Nah, nomor 2, ke sebagai preposisi ke tanah lapang. Dia selalu menunjukkan tempat. Lalu ke sebagai awalan ketahuan. K-nya di sana digabung. Nomor 3,
Ke sawah. Ke sawah, ke-nya sebagai preposisi. Ke sebagai awalan. Ketarik. Nah, ketarik itu disatukan atau dirangkaikan. Lalu itu kau lanjutkan nanti sampai 5. Lagi kau cari yang lain. Berarti nanti jadi 8 ya nak. Lalu pemakaian dari sebagai preposisi, pemakaiannya dipisah. Seperti contoh juga dalam tabel di bawah ini. 1. Dari sebagai preposisi, dari rumah. Itu menunjukkan rumah tempat. Lalu dari sebagai awalan, dariku. Ya, itu digabung. Yang kedua, dari sawah. Itu darinya dipisah. Dari sebagai awalan, darinya. Ya, itu digabungkan. Yang ketiga, dari sekolah. Sedang yang ketiga darimu. Terima uang itu contohnya. Itu harus digabung darinya. Nanti darinya digabungkan. Karena dia adalah awalan. Jelas bukan? Lanjutkan, cari 5 lagi pemakaian dari pada kata preposisi yang lain dan 5 dari pemakaian awalan dari kata yang lain. Ya, sekarang juga kita lanjutkan satu lagi pelajaran kita tentang tata bahasa. Ini juga sudah pernah kamu pelajari sewaktu kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yaitu pemakaian kata sambung atau yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi adalah pemakaian kata sambung dalam kalimat. Pengertian konjungsi atau kata sambung sudah ibu tuliskan di bawah ini. Kamu tulis itu ke buku catatanmu. Dan contoh-contoh daripada konjungsi atau kata sambung. Kata sambung ini banyak sekali, seperti dan, karena, oleh sebab itu, walaupun, biarpun, banyak sekali. Nanti itu kau contohkan. Kamu tinggal menggunakan salah satu konjungsi atau kata sambung yang ada itu ke dalam kalimat. Kamu pilih kata sambung yang kamu suka, lalu kamu tandai nanti penggunaan kata sambung tersebut dalam kalimatmu. Seperti contoh di bawah ini. 1. Saya dan adik saya sama-sama belajar daring di rumah. Ya, kata dan di sana adalah kata sambung atau konjungsi. Yang kedua, demi tidak terkena COVID-19, kami belajar dari rumah. Walaupun begitu, kami selalu belajar tepat waktu. Di contoh kalimat kedua ini banyak sekali penggunaan kata sambung. Yaitu kau tandai, ibu buat di sini kata sambung dari, walaupun begitu, selalu, itu semua kata sambung. Contoh yang ketiga, saya selalu belajar tepat waktu. Karena itu saya selalu mencas HP saya setiap hari. Saya selalu itu kata sambung. Karena itu kata sambung. Saya selalu mencas HP saya. Jadi di sana ada penggunaan 2 jenis lebih kata sambung. Sekarang kamu lanjutkan lagi sampai 5, berarti menjadi 8 kalimat.
dengan penggunaan konjungsi atau kata sambung yang berbeda ke dalam kalimatmu. Pilih konjungsi yang kamu suka selain yang sudah ada di dalam contoh kalimat di atas. Oke, gampang bukan? Kamu anak-anak, saya tidak jenuh-jenuhnya untuk menasihati kamu. Di antara kamu masih banyak juga yang tidak peduli dengan tugas-tugasnya. Sampai sekarang UH-nya pun belum dikirim. Tugas teks deskripsi ketiga juga. Bahkan ada mulai dari pelajaran pertama, kedua sampai sekarang seterusnya ada di antara kamu yang tidak peduli. Kamu jangan asal-asal menjawab pertanyaan dari ibu. Kamu teliti dulu, kamu baca dengan sabar, baru kau jawab di buku catatanmu. Tulisan rapi, jelas, bisa ibu belajar. Selamat bekerja, belajar tepat waktu. Sekian, sampai jumpa minggu depan.